Ya, kebakaran hutan masih melanda Perancis Selatan dengan tingkat suhu mencapai hampir 40 derajat Celcius. Kebakaran hutan melanda wilayah Perancis Selatan hari Jumat saat suhu meningkat drastis. Kobaran api merembet di atas tumbuhan kering dengan kepulan asap membumbung tinggi. Perancis kembali berada pada situasi peringatan cuaca panas. Meteo France memperkirakan suhu mencapai 34 hingga 38 derajat Celcius. Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan ribuan hektar lahan hutan terbakar. Ya, gelombang serangan drone kembali mewarnai medan tempur di Ukraina Timur. Rusia mengklaim berhasil merebut Konstantinovka, salah satu titik pertahanan strategis di Ukraina di Donetsk. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan operator drone FPV saat menjalankan operasi tempur dalam perebutan Konstantinovka di wilayah Donetsk. Dalam video tersebut, sejumlah drone terlihat meluncur menuju sasaran, kemudian menghantam posisi yang diklaim sebagai pertahanan pasukan Ukraina. Sebuah kendaraan tempur infanteri juga nampak menjadi target serangan dari udara. Moskow mengatakan pasukannya kini telah menguasai Konstantinovka secara penuh dan wilayah ini disebut sebagai salah satu benteng pertahanan terkuat Ukraina. Dan hingga saat ini pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan atas klaim penguasaan wilayah tersebut. Ya, jelang puncak pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, jutaan warga Iran berkumpul memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman terbesar sepanjang sejarah Iran, jutaan warga berkumpul di pusat kota Iran untuk mengantarkan jenazah Ali Khamenei sebelum dimakamkan. Jasad Ali Khamenei disemayamkan di Grand Mosalah di Teheran dan terdapat prosesi kenegaraan dan upacara perpisahan. Jasad Ali Khamenei dijadwalkan akan dimakamkan di kompleks makam suci Imam Reza di kota Mashhad. Sejumlah pemimpin negara dan delegasi dari puluhan negara mulai berdatangan ke Teheran. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei sebelum dimakamkan. Para pemimpin agama dan delegasi dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Terlihat kedatangan delegasi dari Rusia, China, India, Turki, Irak, Bosnia dan Herzegovina, Hungaria hingga Bangladesh menjelang dimulainya rangkaian upacara penghormatan. Nampak pula Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf turut memberikan penghormatan terakhir sambil menangis di depan peti Ali Khamenei. Iran menyebut lebih dari 90 negara mengirimkan delegasi resmi dan tokoh agama untuk menghadiri prosesi tersebut, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Irak Nizar Amidi, serta perwakilan senior dari Rusia, China, India, Oman, dan Arab Saudi. Pemerintah Iran menjadwalkan prosesi penghormatan dimulai pada 4 Juli di Masjid Imam Khomeini, Teheran. Ribuan pelayat diperkirakan akan memadati ibu kota Iran selama 2 hari ke depan. Pemerintah Iran juga telah menyiapkan sejumlah lokasi penampungan mulai dari masjid, stadion, taman, hingga kamp sementara untuk menampung pelayat yang datang dari berbagai wilayah. Prosesi pemakaman umum dijadwalkan pada tanggal 6 Juli, setelah itu upacara akan berpindah ke kota Qom pada tanggal 7 Juli. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan diakhiri dengan penguburan Khamenei di makam Imam Reza di Mashhad pada tanggal 9 Juli. Sebelumnya Khamenei tewas pada hari pertama serangan AS dan Israel yang memicu perang Iran terbaru. Teheran mengkonfirmasi kematian pemimpin tertinggi dan menunjuk putranya Mojtaba Khomeini sebagai penggantinya. Pemirsa, miris hingga saat ini kondisi Gaza masih mendapatkan serangan dari tentara Zionis Israel. Sebuah bangunan permukiman warga diserang oleh tentara Zionis. Penyerangan ini terjadi di kawasan Khan Yunis, Palestina. Diketahui bangunan tersebut berisikan keluarga masyarakat sipil. Genosida masih terjadi di Gaza dan dilakukan pada siang hari.
Ya, ratusan permukiman rumah warga di Lebanon dibombardir tentara Zionis Israel. Sebuah rekaman dari udara merekam detik-detik tentara militer Zionis Israel membom kawasan Lebanon Selatan. Tercatat dari pemerintah setempat sebanyak ratusan warga menjadi korban dalam serangan ini. Namun dari pihak Israel menyatakan bahwa mereka menargetkan area yang diduga digunakan sebagai tempat Hizbullah bersembunyi dan menyerang tentara IDF. Ya, sementara itu masih dalam masa pasca perjanjian perdamaian, militer Zionis Israel telah menangkap gerak-gerik tentara Hizbullah di sebuah kawasan di Mashdal Zone, Lebanon Selatan. IDF mengklaim bahwa tentara tersebut bersenjata dan hendak menyerang tentara Israel. Mereka pun menembak dan menyerang tentara tersebut dari udara. Kembali bersama kami, pemirsa, langit di atas Gunung Rushmore berkilau oleh ribuan letusan kembang api saat Amerika Serikat memulai rangkaian peringatan 250 tahun kemerdekaannya. Ribuan kilau kembang api menerangi langit malam di atas Gunung Rushmore, Dakota Selatan, menandai dimulainya rangkaian perayaan menuju hari jadi ke-250 kemerdekaan Amerika Serikat. Rekaman video memperlihatkan semburan kembang api berwarna merah putih dan emas mekar di atas monumen ikonik. Pertunjukan ini menjadi yang pertama kali digelar di Gunung Rushmore sejak tahun 2020. Selama beberapa tahun terakhir, acara serupa ditiadakan karena khawatir memicu kebakaran hutan dan menimbulkan dampak lingkungan serta mendapat penolakan dari kelompok masyarakat adat. Kembali bersama kami, pemirsa, sejumlah wilayah di Catalonia, Spanyol dilanda kebakaran hutan akibat cuaca panas ekstrim. Sebanyak 2,3 hektar lahan hutan terbakar. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan kebakaran hutan yang melanda La Bisbal de Empordà, tepatnya di timur laut Spanyol. Kolom asap tebal membumbung di atas perbukitan dengan api berkobar di sepanjang wilayah. Sementara helikopter dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Kebakaran ini menghanguskan 2.300 hektar lahan dan sebagian besar berupa lahan hutan di pegunungan Gavares. Kencangnya angin menyebabkan munculnya kobaran api sekunder hingga mempersulit proses pemadaman. Dinas Perlindungan Sipil Catalonia memberlakukan karantina wilayah bagi beberapa kawasan dan mendesak masyarakat untuk menghindari sebagian wilayah Costa Brava dan Girona.